Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video presentasi mata kuliah Evaluasi Pendidikan, Program Studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dosen pengampu, Bapak Dr. Agus Salim, SAG MMPD, dan Ibu Wiwik Aryesta, SPD MPD. Dengan tema yaitu konsep, ciri-ciri, dan objek evaluasi hasil belajar. Adapun presentasi saya kali ini akan dibagi dalam 4 tahapan. Langsung saja, yang pertama, kreator. Nah, jadi PPT ini dibuat oleh saya sendiri, Norbaiti, kelas 4A, dengan tema yang sama dengan kelompok 7. Selanjutnya, pokok bahasan. Adapun pokok bahasan pada video ini terbagi dalam 4 subbahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, konsep evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, ciri-ciri evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, objek evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan guna mewujudkan upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Apalagi tantangan dan perkembangan pendidikan baik dalam tataran lokal di Indonesia maupun secara global semakin meningkat dan kompleks. Hal ini terkait dengan persaingan global dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Menurut Suhartoyo 2005, peningkatan kualitas pendidikan dapat dimulai dengan memperbaiki pola pembelajaran dan sistem pendidikan itu sendiri, sambil memberikan aspek afeksi dan perangsangan psikomotorik dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian bisa dilakukan proses penilaian atau evaluasi untuk bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga terutama pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, konsep evaluasi hasil belajar. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation dan bahasa Arab at-taqdir yang artinya penilaian. Sedangkan secara istilah, menurut Edwin Won dan Gerald Brown dalam Sudijono 2005, mengemukakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dicapai. Selanjutnya, menurut Nasution dalam Siregar 2017, keberhasilan belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu subjek yang melakukan pembelajaran, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan, tetapi juga pengetahuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Subbahasan ketiga yaitu ciri-ciri evaluasi hasil belajar. Menurut Soekardi, ciri-ciri evaluasi hasil belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Mengapa demikian? Sebab evaluasi tergantung pada tolak ukur masing-masing pendidik. Antar pendidik yang satu dengan yang lain bisa saja menggunakan tolak ukur berbeda, sehingga kebermaknaannya relatif. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap. Sebab evaluasi hanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh evaluator atau pendidik itu saja dengan menggunakan metode dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, sifatnya tidak lengkap.
Selanjutnya, implikasi tidak langsung terhadap siswa. Hal ini terjadi karena seorang pendidik misalnya melakukan evaluasi terhadap kemampuan yang tidak tampak pada siswa, sehingga implikasinya tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri evaluasi hasil belajar menurut Sudiono. Jadi menurut Sudiono ini, ciri-ciri evaluasi hasil belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, umumnya digunakan unit-unit satuan yang tetap, contohnya lembaga pendidikan seperti sekolah. Kemudian menggunakan ukuran bersifat kuantitatif atau simbol-simbol angka. Misalnya, predikat A interpretasinya angka 90 sampai dengan 100. Kemudian yang ketiga, pengukuran dilakukan secara tidak langsung. Misal pendidik ingin mengetahui kepandaian siswa, maka yang diukur bukan tingkat kepandaiannya, tetapi yang dinilai adalah indikator atau hal yang merupakan pertanda bahwa siswa dapat disebut pandai. Ciri yang keempat yaitu prestasi belajar yang dicapai peserta didik bersifat relatif. Artinya, hasil evaluasi terhadap hasil belajar anak didik itu tidak dapat dijadikan patokan karena prestasi anak didik bisa saja terus berubah. Terakhir, tidak dapat dijadikan patokan seutuhnya. Sebab dalam kegiatan evaluasi hasil belajar, sangat mungkin jika terjadi kekeliruan dalam penilaian, misalnya terkait kualitas instrumen ukur, pihak peserta didik, dan sebagainya. Subbahasan terakhir yaitu objek evaluasi hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom, objek evaluasi hasil belajar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Ranah kognitif atau cognitive domain. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya tindakan atau proses untuk mendapatkan atau mengetahui sesuatu dengan rasio atau intuisi. Dengan demikian, kognisi adalah perolehan pengetahuan oleh seseorang. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kognisi, yang merupakan wilayah atau domain psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku dan mental manusia yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pemecahan masalah, dan juga kesengajaan. Menurut Bloom, ranah kognitif Menurut Bloom, pada ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu yang pertama pengetahuan, hafalan, ingatan, atau yang dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pada jenjang ini, siswa hanya diminta untuk mengenal atau mengetahui konsep, fakta, dan istilah-istilah tertentu, atau dengan kata lain, siswa hanya diminta recall atau menghafal saja. Contoh instrumen evaluasinya misalnya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, siswa tinggal menyebutkan saja pengertian dari fotosintesis itu sendiri. Selanjutnya pemahaman atau comprehension. Setelah mengetahui konsep dari jenjang pengetahuan tadi, pada jenjang pemahaman ini siswa diharapkan tidak sekedar hafal, namun juga memahami konsep dengan baik. Selanjutnya, penerapan atau application. Pada jenjang ini, siswa diminta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, analisis. Pada jenjang kemampuan berpikir yang keempat ini, siswa diharapkan dapat melakukan identifikasi atau analisa terhadap suatu hal. Yang kelima, sintesis. Kemampuan sintesis merupakan kemampuan menyatukan unsur atau bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Misalnya menggabungkan dan menyimpulkan. Terakhir, penilaian atau evaluation.
Dengan kemampuan evaluasi diharapkan siswa mampu melakukan penilaian tentang sesuatu, pernyataan konsep, maupun fakta. Selanjutnya ranah afektif. Domain afektif merupakan internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Tingkatan taksonomi Caldwell. Yang pertama, ada receiving atau menerima, merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi suatu fenomena. Yang kedua, responding atau menanggapi, merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk bereaksi terhadap eksistensi suatu fenomena. Yang ketiga, valuing atau menilai, merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek atau fenomena tertentu secara konsisten. Selanjutnya, organization atau mengorganisasi, merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, characterization atau karakterisasi, merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, dan membentuk suatu sistem nilai. Selanjutnya ranah psikomotorik atau psychomotor domain. Domain psikomotor berisi perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan atau kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks seperti tulisan tangan, mengetik, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Kata kerja operasional ranah psikomotorik atau psychomotor domain. Yang pertama, muscular or motor skill, meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, dan menampilkan. Kemudian, manipulation of materials or object, meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, memodifikasi, dan membentuk. Yang terakhir, neuromuscular coordination, meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, memadukan, dan memasang. Nah, berikut ini ada video pembelajaran lebih lanjut mengenai taksonomi Bloom. Tapi tidak akan saya play ya, karena durasinya nanti jadi panjang banget. Teman-teman bisa mengakses PowerPoint saya melalui academia.edu. Nanti linknya saya taruh di description box ya. Oke, kita lanjut. Nah, baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau dengan menghubungi WhatsApp saya di nomor yang tertera. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan, teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini saya mengutip quote dari Bill Gates. It's fine to celebrate success, but it's more important to heed the lesson of failure. Artinya, tidak masalah merayakan kesuksesan, tetapi lebih penting untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Sekian, saya Nurbaiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.